Selamat pagi kepada pemirsa Guris Sadam TV. Guris Sadam TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadam TV yang kami cintai, pada pagi hari ini kita membahas tentang pelantikan anggota DPR ya. Jadi kemarin tanggal 1 Oktober anggota DPR RI barusan dilantik ya. Nah, tetapi yang kita soroti adalah bukan selebrasinya ya, bukan tentang pelantikannya tetapi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi anggota dewan ya, dan bagaimana relasi anggota dewan ini atau bagaimana relasi DPR dengan pemerintah ya. Nah, secara teoritik kita mengenal ya dua model hubungan antara DPR dengan pemerintah ya. Yang pertama itu adalah hubungan eksekutif heavy. Eksekutif heavy itu adalah di mana pemerintah menjadi sangat dominan ya, atau DPR lumpuh, tidak berdaya ya. Dan saya rasa banyak sekali lagu-lagu terkait dengan olok-olokan yang dilakukan oleh masyarakat ya, terkait dengan kelumpuhan tugas dan fungsi anggota dewan ini, dan di mana yang terjadi itu adalah eksekutif heavy ya. Misalnya lagunya Iwan Fals ya, beliau mengatakan bahwa jangan duduk saja ketika berbicara soal rakyat ya. Jadi DPR harus bekerja keras untuk terus-menerus membicarakan tentang nasib rakyat yang diwakilin ya. Nah, kemudian yang kedua, relasi legislatif heavy ya. Relasi legislatif ini adalah relasi di mana DPR lebih dominan dibandingkan dengan presiden ya, dibandingkan dengan pemerintah ya. Presiden lumpuh ya, atau tunduk dan patuh di bawah kekuasaan DPR ya. Dan bahkan di dalam konteks legislatif ini pemerintah seringkali tidak bisa menjalankan programnya dengan baik ya, karena kerap terjadi kekisruhan politik ya, dan juga sering tarik menarik ya kepentingan di dalam pemerintahannya. Nah, kita belum mempunyai data yang akurat ya terkait dengan representasi anggota DPR di parlemen hasil pemilu 2024 kemarin, dan kita melihat bahwa ke depan mesti ada keseimbangan hubungan antara pemerintah dengan DPR ya. Kalau kita melihat di bawah pemerintahan Jokowi terjadi yang disebut dengan eksekutif heavy ya. Pemerintah sangat dominan dibandingkan dengan DPR ya. Bahkan pemerintah mau apapun itu bisa dilayani dengan cepat oleh DPR ya. DPR yang mudah tunduk dan patuh kepada kepentingan pemerintah karena pemerintah sangat dominan, sangat hegemonik ya. Dan hampir pasti bahwa tidak ada satupun anggota DPR yang berani untuk mengkritik pemerintah ya.
tetapi juga kita pernah mengalami periode di mana terjadi legislatif heavy ya. Misalnya pada zaman Gus Dur ya, sampai Gus Dur bilang DPR kumpulan anak, taman kanak-kanak. Nah, pemirsa Kurisadan TV, untuk sekedar mengingatkan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya poin 1 sampai dengan poin yang keempat itu mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasannya. Fungsi legislasi itu adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat undang-undang ya. Kemudian fungsi anggaran itu adalah fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat juga untuk membahas anggaran bersama dengan pemerintah ya, membahas APBN. Dan yang berikutnya adalah fungsi pengawasan ya. Jadi secara periodik DPR memanggil pemerintah dan juga perwakilannya untuk mempertanyakannya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah benar atau belum, sudah on the track atau belum, sudah berjalan dengan bagus atau belum, apakah ada ketimpangan, ada penyelewengan. Itu menjadi kerja-kerja yang dilakukan oleh anggota dewan ya, di dalam fungsi pengawasannya. Nah, yang kedua, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat ya. Nah, salah satu hak angket yang sangat terkenal itu adalah hak angket yang digunakan oleh DPR ya terhadap pemerintahan SBY ketika terjadi kasus Bank Senturi ya. Teman-teman mungkin tahu ya bagaimana kasus Senturi itu menjadi kasus yang sangat besar ya, yang menghantam ya martabat dan integritas Republik ya. Kemudian ayat 3 mengatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal dan undang-undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas ya. Nah, ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur di dalam undang-undang tersendiri ya. Nah, sebenarnya yang paling menarik itu adalah pasal 7 ya. Pasal 7 itu sebenarnya juga menjadi poin yang sangat penting ya dari tugas anggota dewan ya, dan juga nanti bagaimana mereka membangun relasi dengan pemerintah ya. Nah, ini pasal 7B ya. Pasal 7B kita bacakan. 7A ya, 7A, 7B ya. Jadi bunyinya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden ya. Nah, ini ya, DPR itu bisa ya mengajukan usul untuk pemberhentian presiden ya dan wakil
hukum presiden apabila presiden dan wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukumnya berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau bahkan perbuatan tercela. Ini pasal 7A ini menarik ini ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan pasal 7B, usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Jadi kalau dia melakukan korupsi, presiden melakukan korupsi, wakil presiden melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela, maka DPR ya dapat mengusulkan pemberhentian itu kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi atas keputusan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa presiden dan wakil presiden itu terbukti melakukan tindakan korupsi, kemudian juga pengkhianatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, atau melakukan perbuatan tercela lainnya ya. Nah, yang ketiga, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna ya. Jadi ini harus 2/3 ya, pengajuan usul pemberhentian presiden kepada Mahkamah Konstitusi, untuk kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan, kemudian mengadil ya, atau memeriksa usulan yang disampaikan oleh DPR ya. Nah, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Paling lambat 90 hari ya. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berat ya, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan menerima usulan tersebut ya. Nah, pemirsa Gorissa dan TV ya, yang pertama tentu saja terkait dengan pemecatan atau pemberhentian presiden dan wakil presiden. Ini secara konstitusional prosedurnya sangat berat ya. Tetapi yang jelas pada pagi hari ini kita mengingatkan kembali bahwa DPR itu bukan tukang stempel ya. Tetapi kita perlu mengucapkan selamat dulu ya kepada anggota DPR yang sudah dilantik kemarin. Selamat menjalankan tugas, menjalankan 3 fungsi: legislasi, anggaran, dan
pengawasannya. Nah, 3 fungsi ini hendaknya dijalankan secara seimbang ya. Jangan sampai DPR itu menjadi tukang cap ya, tukang stempel ya. Jadi jangan juga tidur ketika berbicara soal nasib rakyat ya. Kita kembali kepada konstitusi ya, bahwa DPR itu adalah wakil rakyat yang senantiasa bersuara demi kepentingan rakyat ya. Jangan sampai terjadi DPR ya seperti pada era pemerintahan Jokowi, di mana pelaksanaan fungsinya rendah ya. Kemudian juga undang-undang yang dihasilkan sangat sedikit ya. Kemudian DPR ini kadang-kadang menjadi paduan suara ya, tukang setuju ya. Jokowi mau undang-undang Omnibus Law, DPR begitu cepat menyetujui segala macamnya, sehingga terkesan DPR di bawah pemerintahan Jokowi itu adalah DPR yang dikendalikan oleh pemerintah ya, atau yang tadi disebut dengan istilah terjadi eksekutif heavy. Jadi eksekutif heavy itu adalah pemerintah lebih dominan dibandingkan dengan DPR. DPR sebagai tukang stempel, DPR dikendalikan dan juga dipegang ya nasibnya oleh pemerintah, sehingga DPR tak berdaya, DPR tidak bisa melakukan apa-apa ya. Nah, semoga DPR hasil pemilu 2024 bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya, terutama yang menjaga keseimbangan hubungan dengan pemerintah, tidak juga menjadi legislatif heavy ya, tetapi minimal ya peran-peran pengawasan ya kepada pemerintah itu bisa berjalan dengan baik ya. Dan jangan sampai DPR itu menjadi paduan suara yang menyetujui dengan lantang ya apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kita mau DPR yang terus vokal untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, dan jangan lupa bahwa DPR itu adalah kepanjangan tangan dari kedaulatan rakyat. Sehingga kita berharap bahwa DPR hasil pemilu 2024 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik ya, dapat mengontrol pemerintah, dapat mengendalikan ya pemerintah di jalan yang benar ya. Jalan yang benar itu adalah jalan yang konstitusional ya, tidak semena-mena, tidak korupsi, tidak melakukan perbuatan yang tercela ya. Demikian saja pemirsa Gori Sadan TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Gori Sadan TV, jangan lupa Anda like, komen, subscribe, dan juga share kepada teman-teman Anda ya. Dan perlu Gori Sadan TV sampaikan bahwa beritakan kepada teman-teman Anda bahwa Gori Sadan TV mencerdaskan Indonesia. Selamat pagi dan terus berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Yakin dan percayalah Indonesia akan semakin baik. Terima kasih.